Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Pisangan Baru 3, Matraman, Jakarta. 10 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Kebakaran yang menghanguskan 4 rumah kontrakan ini terjadi sekitar pukul 4.15 pagi. Lokasi kebakaran berada di dalam gang buntu yang cukup sempit sehingga api dengan cepat menyebar. Akibat kebakaran, 10 orang yang berasal dari 2 rumah kontrakan meninggal dunia. Diduga saat kebakaran terjadi, para korban sedang tertidur pulas. Sementara 5 orang lainnya berhasil selamat. Kebakaran dari rumah yang petak 1 ya. Ini ada 5 petak kontrakan yang awal kebakaran dari petak 1. Yang paling ujung situ ya. Kalau petak kedua sini aman. Maksudnya korban penghuninya langsung keluar dengan istrinya karena melihat api dan tidak sempat bangunin yang ujung karena mungkin udah asap ya. Dia terbangun karena asap itu langsung lari aja. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat setelah pemadam kebakaran Jakarta Timur mengerahkan 14 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara itu, 10 jenazah korban tewas akibat kebakaran sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang menghanguskan 4 rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru 3, Matraman, Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Tiara Harahap di tempat kejadian dan juga ada Ken Ane ya di RSCM. Pertama kita akan menuju ke lokasi kejadian, ada Tiara Harahap di sana. Tiara, kabarnya sore hari ini ataupun siang tadi juga sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apakah masih berlangsung dan bagaimana hasil olah TKP? Iya betul Tisa, Andro dan juga pemirsa. Sebelumnya saya sampaikan lokasi kami saat ini adalah di sisi samping di sebelah gang lokasi dari keempat rumah yang terbakar pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat tadi. Tadi memang sudah dilakukan olah TKP dari tim Puslap 4 Mabes Polri. Olah TKP lapangan tersebut dilakukan selama kurang lebih 2 jam sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari hasil olah TKP tersebut tadi juga sudah disampaikan akan ada tahap pemeriksaan lab untuk barang bukti yang tadi sudah ditemukan selama kurang lebih 2 hari ke depan. Dan untuk barang bukti yang tadi sudah ditemukan oleh tim Puslap 4, Andro, Tisa dan juga pemirsa, ini antara lain adalah kabel instalasi listrik, kemudian juga arang sisa kebakaran. Yang keduanya ini nantinya akan diperiksa secara mendalam di laboratorium untuk mengetahui apa penyebab pasti dari kebakaran yang tadi pagi terjadi. Sementara itu untuk informasi lain, Andro, Tisa dan juga pemirsa, tadi juga ada kunjungan ataupun juga pantauan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan dari pihaknya ini menyebut bahwa Pemprov sendiri sudah menyediakan sebanyak kurang lebih 10 tempat makam ataupun juga pemakaman yang sudah dipersiapkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta bagi korban yang meninggal dunia selama kurang lebih sebanyak 10 orang ini. Ya, Andro. Tiara, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi 10 orang ini bisa menjadi korban tewas akibat kebakaran di 4 rumah kontrakan, Tiara. Ya, Andro dan juga pemirsa, jika kami bisa menggambarkan, ini sebenarnya keempat rumah ini adalah rumah petak yang lokasinya berdempetan satu sama lain begitu dan berada di gang yang cukup kecil begitu. Ketika api keluar, ini diduga dari tim Puslap 4 sendiri sebenarnya masih belum bisa memastikan apakah itu dari konsleting listrik ataupun juga ada yang menyebutkan ini dari motor yang kemudian ini bermasalah ataupun juga memiliki konsleting dari mesin motor tersebut. Kemudian ketika api menyambar ini untuk rumah pertama dari sisi yang paling kanan atau sisi yang paling ujung, ini sebenarnya korban ataupun juga korban selamat ini sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu sehingga bisa disimpulkan bahwa korban tersebut ini selamat berjumlah 5 orang. Untuk rumah kedua ini
dari hasil perbincangan kami dengan warga, ini orangnya tidak berhasil keluar rumah begitu dan tidak bisa ada respon ketika dipanggil oleh warga sehingga dinyatakan meninggal dunia. Sementara untuk rumah ketiga ini juga sama seperti rumah pertama, bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum api membesar begitu. Dan untuk rumah keempat ini korban sebanyak 5 orang ini juga dinyatakan meninggal dunia karena tidak bisa keluar dari rumah. Dan dari bantuan dari Pemprov DKI Jakarta ini juga menyebutkan selain tadi menyediakan sebanyak 10 makam yang disediakan di TPU Pondok Rangon untuk korban selamat Andro Tisa dan juga pemirsa ini saat ini juga sudah diungsikan di salah satu kontrakan yang kemudian ini berada tidak jauh dari lokasi ini dan pihaknya ini menyebut untuk 3 minggu ke depan Pemprov ini sudah menjamin untuk kebutuhan makanan, pakaian dan juga tempat tinggalnya. Sementara demikian Andro Tisa dan juga pemirsa. Baik. Terima kasih Tiara atas laporan Anda langsung dari lokasi kejadian kebakaran yang terjadi pagi tadi di daerah Matraman, Jakarta. Selanjutnya pemirsa, informasinya ke 10 jenazah ini dibawa ke RSCM. Ada rekan kami Ken Ane di sana yang akan mengabarkan selengkapnya. Silakan Ken. Ya, selamat sore Tisa, Andro dan juga pemirsa. Betul, 10 jenazah korban meninggal dunia dari musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur ini dibawa ke RSCM Jakarta untuk dilakukan proses otopsi maupun juga identifikasi. Kalau dari informasi yang kami himpun di sini, proses otopsi maupun juga identifikasi ini memang sudah selesai dilaksanakan, namun hingga saat ini pihak keluarga maupun juga kerabat dari korban meninggal dunia dari musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur ini masih menunggu proses selanjutnya seperti penyerahan ataupun penyiapan dokumen-dokumen dari korban itu sendiri. Dan dari 10 jenazah korban meninggal dunia dari musibah kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi, 5 diantaranya ini rencananya tadi akan dibawa menuju ke Padang, Sumatera Barat di Kayu Tanam karena memang ini merupakan keputusan dari pihak keluarga. 5 jenazah ini merupakan satu keluarga yang mendiami salah satu rumah petak di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur yang terbakar pada dini hari tadi atas nama Beni, di mana ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 orang anak yang berusia sekitar 7 tahun, 15 tahun, dan juga 20 tahun. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga korban atas nama Beni ini memang tadi sempat terjadi kesulitan karena rencananya memang jenazah dari 5 korban meninggal dunia yang akan dibawa ke Padang ini rencananya tadi akan dibawa dengan menggunakan pesawat pukul 5 sore ini. Namun karena proses otopsi dan juga identifikasi yang masih membutuhkan waktu cukup lama, ini menyebabkan akhirnya jenazah dari korban tidak bisa dibawa menggunakan pesawat dan akhirnya kerabat atau keluarga korban ini memutuskan untuk tetap membawa ke 5 jenazah yang meninggal dunia ini menuju ke Padang hari ini dengan menggunakan jalur darat dengan menggunakan ambulans dari RSCM Jakarta menuju ke Padang dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 24 jam lamanya. Di Padang pun tadi menurut keluarga juga sudah dipersiapkan semua prosesi dan juga keluarga di sana sudah menunggu dan diketahui korban atas nama Beni ini sudah tinggal di rumah petak tersebut selama 8 tahun lamanya dan selama ini berprofesi berjualan obat di Jatinegara. Kembali kepada Andro, Tisa dan juga pemirsa yang ada di studio. Baik, terima kasih Ken Ane mengabarkan langsung dari RSCM Jakarta.